Maka ingat, berkaitan dengan rizki ini, ketika ada seorang merasa rizkinya sulit, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat duduk merenung, anak punya dosa sama siapa ya Allah ya. Dia cari teman-teman. Kemudian saya menyebutkan dalil-dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Karena di dalam agama kita tuh tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak pakai perasaan. Menurut aku, sepertinya istighfar ini bisa meluaskan pintu rizki. Dalilnya apa? Aku bermimpi tadi malam. Tidak bisa mimpi dijadikan dalil. Maka disebutkan di sini firman Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Kita terkadang baru 2 tahun berdakwah merasa berat. Aduh, ternyata tidak mudah berdakwah. Ana sudah putus asa. Antum boleh putus asa setelah 950 tahun. Boleh duduk sama teman-teman, kayaknya kita udah nggak tahan. Baru 5 tahun berdakwah sudah merasa berat. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya. Disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah. Jadi yang ingin punya villa, istighfar. Kadangkala kita melihat ada orang rumahnya bagus, ada kebunnya, di dalamnya ada sungainya. Siapa yang tak ingin seperti itu? Ingin istighfar, minta ampun sama Allah. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar minta ampun. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini kepada kaumnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Iya, iyalah. Tapi bukan masalah istighfar, tapi disebutkan kalau istighfar, kalau taubat, kalau minta ampun itu akan dikasih harta, akan dikasih kebun-kebun, akan dikasih anak, akan dikasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa beliau sebutkan itu? Sebab kaumnya suka harta. Sebab manusia. Kok kaumnya? Fadal, barakallahu fikum. Emangnya cuma kaumnya Nabi Nuh yang suka harta jemaah? Tidak, semua manusia. Artinya ada imbalan duniawi. Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Coba tadi pertanyaannya nggak ada buku. Mungkin nggak ada yang jawab jemaah. Manusia seperti itu. Dia suka reward. Dia suka balasan. Ketika ada balasan, tertarik dia untuk mengamalkan. Oh ya. Maka di sini disebutkan, kalian ingin dunia. Kalian ingin berbahagia. Kalian ingin punya anak. Kalian ingin rizki, istighfar. Taubat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
Bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa minta hujan. Umar hanya beristighfar. Jadi orang-orang mikir, kenapa kok hanya istighfar? Kok nggak doanya panjang? Biasanya orang itu kalau ada doa 2 menit sama doa 5 menit, lebih suka yang mana? Yang 2 menit. Ada sebagian yang nggak suka 2 menit. Pendek banget doanya, kata dia. Padahal kadangkala yang 2 menit maknanya sama dengan yang 10 menit. Maknanya sama dengan yang 1 jam berdoa. Itu pentingnya ilmu. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, Umar mengatakan, talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihil qatr. Umar bin Khattab mengatakan, aku memohon hujan itu dengan majadih. Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jemaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri, atau tak punya suami. Sebagian akhwat, Ustaz, minta amalannya Ustaz, supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar.